Bersiaplah untuk beberapa kejahatan Master Magang Oktan Tinggi. Saat pahlawan kita mengasah sihirnya pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan berbahaya. Situasi politik semakin berbahaya. Dan protagonis kita telah berhasil membuat marah semua orang. Untungnya, pembunuh haus darah favorit kami siap untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi muridnya. Apakah itu melibatkan mata-mata, licik, atau penghinaan hina di depan putra mahkota? Pahlawan kita, setelah menantang kematian, kembali ke Sejuk Won. Di sini, di saat kepercayaan yang menyakitkan, Wook berlutut dan bersumpah untuk melayani Mudeok. Dia memperingatkan, kurang lembut, bahwa hubungan ini memiliki tanggal kedaluarsa built-in. Setelah Wook berlatih dengan kekuatan penuh dan memulihkan kekuatannya, mereka harus berpisah. Wook, yang masalah pengabaiannya sangat dalam, tampak skeptis, tetapi setuju. 네가 나를 지킬 이유도, 너를 봐줄 이유도. Waktu untuk pelatihan, Mudeok menjelaskan 3 teknik magis utama. Jitsu, kemampuan mengumpulkan energi air. Ryusu, menyerap energi ini. Chisu, mengendalikannya untuk hasil yang eksplosif. Demonstrasinya tentang gerakan menakutkan yang dia lakukan sebagai master pembunuh akan sangat mengesankan. Jika itu tidak menyebabkan dia pingsan, bertele-tele. Sayangnya, murid barunya tidak lebih baik. Bahkan di tubuh bekasnya yang kurus kering, dia mengalahkannya dengan keras dalam perkelahian. 이번엔 권술 좀 보자. 예상했던 것보다 훨씬. Tetap saja, ada harapan. Biasanya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasai bahkan Jitsu. Wook mendapat kartu as di lengan bajunya. Ketika Yom yang baik hati memulihkan gerbang energinya, dia menyalurkan kekuatan magis sekitar 1 dekade ke dalam tubuhnya. Bagaimana Mudeok memverifikasi ini? Dengan mendorongnya ke belakang, menanggalkan jubah luarnya, dan menekan tangannya lebih dekat ke perutnya. Tentu saja, canggung tanpa cacat. Jadi, energinya ada di sana. Sekarang, untuk memanfaatkannya. Untuk ini, mereka membutuhkan teknik pernapasan pribadi Yom. Hanya dengan begitu Wook dapat memetabolisme kekuatan sebelum dermawannya melakukan sesuatu yang canggung. Seperti, memintanya kembali. Apa cara belajar yang lebih baik selain menguntit kerabat Yom, Yul? Nah, ternyata, hampir semua hal. Ketika Danggu melihat pasangan master magang bertengkar di perpustakaan, Wook menyatakan mereka di sini untuk memata-matai Yul karena naksir memalukan pembantunya Mudeok. 그 무덕이 너 유리를 좋아하는구나? 도련님. Menahan tatapan membunuhnya, Mudeok mengikuti Yul ke ruang ganti penyihir Jongjingat, di mana dia menyuruhnya pergi. Namun, keadaan, dan, maksudku, sekelompok penyihir laki-laki setengah telanjang bersiap untuk mandi. Memaksa mereka untuk menekan dari dekat di balik tirai. Mudeok menyelinap meraba-raba perut Yul, tapi dia dengan bingung mendorongnya pergi. Yul membuktikan tidak bodoh. Ketika Mudeok menawarkan pengakuan cinta palsu terakhir untuk mendapatkan kesempatan lain merasakan dia bernafas, dia membentak bahwa dia tahu apa yang dia coba lakukan. Dan mengapa. Dan itu tidak akan membantu Wook. Dia berbalik untuk pergi. Tapi, setelah beberapa kali upaya Mudeok gagal untuk menangkapnya, peluit burung yang dia ambil dari tubuh Naksu telah jatuh dari jubahnya. Mudeok memainkan peluit, dan, seperti Pied Piper, menarik kembali Yul. Mereka mencapai kesepakatan. Mudeok akan mengembalikan kenang-kenangannya yang berharga sebagai ganti teknik pernapasan Yul. 바꿔요. 부러뜨려 버릴 수도 있는데. Sementara itu, Wook sedang sibuk dengan suap minuman keras yang bijaksana. Dia berhasil menangkis upaya Yom untuk mendapatkan kembali energinya. Faktanya, saat membawa sesepuhnya yang mabuk kembali ke rumah, dia mencuri teknik pernapasannya. Namun, setelah menemukan Mudeok, kemenangannya terhalang dengan melihatnya berdiri di dekat Yul. Ini bukan kecemburuan besar,
Tapi bukan apa-apa. Salah satu, Mudeok, pada bagiannya, memanjakan diri dengan beberapa ejekan datar. Liris tentang ketampanan Yul. Wook sedang dalam perjalanan untuk menguasai Jinsu. Ini adalah berita yang mengerikan bagi Jin, yang terikat kehormatan untuk bertindak atas apa yang diperintahkan oleh temannya Yang Gang. Wook, dia tahu, bukan anak Gang, tapi mendiang raja. Jika dia menarik perhatian keluarga kerajaan, dia bisa dibunuh karena pengkhianatan. Sedikit ketenaran akan berarti kehancurannya. Karena itu, ketika pria yang dia anggap hampir sebagai anak laki-laki meminta undangan ke Songrim, Jin tidak punya pilihan selain menolak. Di depan umum, menambahkan penghinaan pada luka, dia mengembalikan pedang ayah Wook, yang dia tidak memiliki kekuatan untuk menghunusnya. Kemudian, pukulan terburuk dari semuanya, Wook diusir dari Songrim. Keadaan menjadi lebih buruk saat Jin menuntut kembalinya plakat roh Wook. Wook tidak bisa menjelaskan dengan tepat bahwa master pembunuhnya mencurinya selama salah satu tawaran naasnya untuk kebebasan. Jadi, dia harus mengklaim bahwa dia kehilangannya. 처벌을 내리지. 장 100회를 잃어버린 장욱에게 장 100대를. Hukuman untuk plakat roh yang hilang adalah 100 cambukan. Jin tidak ragu untuk memberi perintah. Dengan wajah batu, Wook menahan setiap pukulan saat teman-temannya menonton dengan ngeri. Akhirnya, mereka selesai. Namun, Wook, dengan gerakan yang sangat berani sehingga bertentangan dengan kepercayaan, memberitahu Jin bahwa dia hanya menerima 99 pukulan. Dia menuntut agar Jin sendiri yang memberikan yang terakhir. Ini mengirim Wook terhuyung-huyung ke tanah. Dalam hati Jin memohon agar Wook tetap di bawah, untuk menyerah, dan menjalani kehidupan yang tenang. Sebaliknya, Wook mendorong dirinya untuk berdiri. Ketika dia meninggalkan Songrim, dengan kepala terangkat tinggi, Mudeok berjalan dengan bangga di bahunya. Kembali ke rumah, Wook tidak begitu tabah. Sebenarnya, dia depresi, dan berkubang dalam bak mandi yang lama. Terlebih lagi, cambukan itu memicu penyerapan sihir tubuhnya. Wook harus menderita panas yang brutal saat energinya terbakar, lalu dingin yang menyiksa saat surut. Panas mudah dilawan melalui mandi es. Dingin hampir membunuhnya. 이번엔 한기가 도는 거야. 생각보다 더 빨리 기가. Mudeok membungkusnya dengan selimut, menamparkan wajahnya agar dia tetap sadar. Dan ketika semuanya gagal, dia memeluknya erat-erat. Wook, yang selalu heroik, bersikeras bahwa jika dia mati, dia harus mengambil energinya. Mudeok, selalu sendiri, menjawab bahwa jika dia tahu bagaimana melakukan itu, dia pasti sudah membunuhnya. Tetap saja, kami mendapatkan beberapa konten yang sangat manis saat Mudeok menggumamkan cerita, membantunya sepanjang malam. Sementara dia berbicara, dia menepuk lengannya untuk menghiburnya. Aku mati. Pada pagi hari, Wook pulih, dan lebih kuat untuk itu. Meskipun demikian, dia masih tidak bisa menghunus pedang ayahnya. Ini menjadi masalah lebih cepat daripada nanti, karena dia memiliki seorang putra mahkota yang harus dihadapi. Prince Gowon, Shin Seung-ho, mencolok karena dua alasan. Kemampuannya yang tidak pernah salah untuk mengangkat satu alis dalam skeptisisme, dan kesetiaannya yang dinilai buruk kepada mentornya, Jinmu, yang terakhir telah membuatnya takut pada 4 musim. 따지러 가시는구나. 그 보따리에. Dia di sini untuk menegaskan kekuatannya dengan menuntut pedang Naksu, dan juga milik Yang Gang. Saat Wook menolak, Won mengusulkan duel, untuk membuat segalanya semi-adil. 그건 드릴 수 없습니다. 나는 반드시 가져가야겠는데 겨루 이긴 자가 가져야지. Dia menarik garis di tanah. Wook menang jika dia bisa mendorongnya melewatinya. Wook bukan ahli tempur. Won mengetuknya di sekitar halaman tanpa berkeringat. Untungnya, bantuan sudah tersedia dalam bentuk Mudeok dan pispot yang penuh. Solusinya yang benar-benar cerdik adalah menuangkan isinya di antara dua petarung, menyebabkan sang pangeran mundur dengan ngeri yang cerewet, tepat di atas garis yang dia gambar.
Sementara itu, Danggu pergi untuk memeriksa Wook. Yul ikut untuk berbicara dengan Mudeok. Dan Choi Yeon memiliki rencana yang agak membingungkan untuk memarahi Wook, lalu mengobati lukanya. Singkatnya, 3 musim tiba pada waktunya untuk mendengar yang keempat secara efektif memberitahu seorang pangeran untuk tidak membiarkan pintu menabraknya saat keluar. Won tidak benar-benar mengambil ini berbaring. Sebaliknya, dia mencoba memenggal kepala Mudeok karena menodai lengan bajunya dengan kotoran toilet. Tapi, saat pedangnya bersiul, itu dibelokkan. Wook telah mencapai hal yang mustahil. Pada saat bahaya itu, dia menghunus pedang ayahnya. Dan apa pedang ini bercahaya positif dengan kekuatan danau. Wook menerjang maju untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang memaksa tubuhnya untuk maju. Seperti boneka, teman-temannya bergulat dengan pedang. Tetapi lengan kanan Wook mengeluarkan pukulan yang memusingkan karena gelombang kekuatan yang tidak terkendali. Berpikir cepat, Choi Yun mengeluarkan gelang pengikat ajaib, menahan anggota tubuh yang tidak patuh. 장우, Sayangnya, Won masih kehabisan darah. Dia bertengkar 4 musim tentang bagaimana menavigasi rawa politik ini. Mudeok menggunakan langkah-langkah putus asa. Dia berlutut di depan Won. Dia mengangkat pispot. Dengan mata terbelalak, dia menawarkan untuk meminumnya dalam penyesalan. Kehormatan Wook tidak akan mengizinkan ini. Dia juga berlutut, menawarkan untuk minum sebagai gantinya. Menyebabkan Mudeok melakukan perjalanan wajah yang benar-benar fenomenal melalui 7 nuansa iritasi dan kebingungan. Pengurus rumah tangga Wook yang menyayanginya, Kim Dojo, Oh Nara, melemparkan dirinya ke depan. Dia akan minum dari panci, panas di tumitnya datang dan Gu. Dia akan membantu minum. Choi Yeon melangkah maju dan menjerit karena bau busuk itu. Dia sudah mencoba. Untungnya, Yul masih memiliki akalnya tentang dia, dan menawarkan Won apa yang sebenarnya dia inginkan. Alasan untuk tidak melihat bencana ini terungkap, dengan mengatakan bahwa mereka tidak berani menantangnya. Won membawanya pada kata-katanya, sementara juga mengambil kesempatan untuk pergi. Kegembiraan Wook karena telah mencapai Ryusu, cukup untuk menarik Mudeok, yang masih berbau pintu toilet, ke dalam pelukan erat. Dia memeluk kembali dengan cukup baik untuk seseorang yang mengaku menghindari keintiman non-pembunuhan. Dia bertekad untuk kembali ke Songrim dan menunjukkan Jin hasil kerja kerasnya. Ini adalah kesalahan. Jin dipaksa melakukan kekejaman karena mengetahui nasib Wook, menuntut agar dia melepaskan gelang pengikat di lengannya. Dia menurut, berjuang untuk mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, tapi itu terlalu berlebihan untuknya. Lengannya terjun ke depan dengan sendirinya, menusuk Jin di bahu. Jin tidak mengedipkan mata. Dia hanya menatap, keras. Tapi, ketika Choi Yeon mencoba membela Wook dengan memuji duelnya dengan Won, dia meledak menjadi ketakutan dan kemarahan. Mu menuntut Wook di penjara karena menyerang pangeran. Dan Jin setuju. Di sel Wook, dia dan Jin menghadapi percakapan yang mengerikan, dengan canggung menanyakan luka yang mereka timbulkan satu sama lain. Bagi Jin, masalahnya tak tertahankan. Hatinya hancur karena Wook tidak akan mempertimbangkan kehidupan biasa. Bagi Wook, pengkhianatan itu sangat besar. Bahkan pelindungnya ingin melihatnya gagal. Jin memberikan satu pukulan terakhir, memberitahu Wook bahwa dia adalah hasil dari hubungan cinta ibunya. Kebohongan ini semakin menyakitkan ketika Anda mengingat bahwa Jin sendiri jatuh cinta pada Do-hwa. 접거라. Tanpa sepengetahuan para pahlawan kita, masalah yang lebih luas sedang muncul. Antekmu, Giljo, Choi Ji-ho, mencurigai bahwa Mudeok adalah Naksu. Dia saat ini mengawal pengubah jiwa yang jahat ke kota, untuk tujuan yang tidak diketahui. Sementara itu, orang asing misterius lainnya telah mencuri Guigu, memindahkan roh anjing yang tangguh ke dalam tubuh anjing kampung biasa. Namun, kekhawatiran terbesar adalah Wook telah jatuh ke dalam depresi yang bahkan tidak bisa diangkat oleh Mudeok. Untungnya, dia menguasai solusi kreatif. Dengan bantuan Danggu, dia mengatur pertemuan antara Yom dan Mu. Tidak perlu banyak dorongan untuk membuatmu menyetujui duel resmi antara Won dan Wook. Berpotensi sampai mati. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Danggu dan Yul membantu Wook melarikan diri dari Songrim.
Dia dan Mudeok diduga berencana untuk bersembunyi di kampung halaman Mudeok sampai semuanya beres. Namun, saat mereka berlayar, Mudeok mengungkapkan bahwa itu adalah Danyanggok, rumah Naksu, yang mereka tuju untuk berlatih. Cuewuk, kau meracuniku lagi. Seperti biasa, Alchemy of Souls membuat saya liar dengan sandiwara yang direncanakan dengan ketat. Sementara keberhasilan episode 3 diselingi oleh beberapa komedi yang tidak merata, episode 4 adalah kemenangan dari awal hingga akhir. Seperti biasa, chemistry rock solid lead kami membawa hari itu. Tetapi para pemain pendukung datang ke mereka sendiri.